Shalom, Shalom. puji Bapak Yahweh, berapa kita yang ada, saudara. Imamat ini adalah imamat kudus yang rajani. Berapapun kehilangan kita, firman Tuhan menjamin. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ ada, kata Tuhan Yesus. Bahkan 2-3 orang sepakat meminta apapun di dalam namaku, aku akan melakukan. Saudara, hidup ini bukan cuma dalam satu hari kita bisa membuktikan, tetapi seluruh kehidupan ini akan terbukti pada akhirnya, bahwa buah kita, harta kita adalah harta yang menuju kepada kekekalan, keberhasilan, kemenangan, keselamatan kekal. Karena itu Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga, di bumi gengat dan karat merusak, tetapi di surga tidak ada pencuri, tidak ada gengat dan karat. Dan di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Saudara, kalau Anda menganggap bahwa hartamu itu adalah benda materi yang fana, uang dan lain sebagainya, itu juga berharga. Kalau Anda manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan maksud-maksud dan rencana Tuhan, itu menjadi sangat berharga. Tapi kalau hati kita hanya di materi, saudara, kita akan tersesat. Tetapi sesungguhnya adalah kekayaan kita, yaitu Tuhan sendiri adalah kekayaan kita. Firman-Nya berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau Anda menganggap bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach adalah hartamu, maka di mana Tuhan berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhannya sekarang ada di surga, dan rohnya yang bekerja di seluruh dunia. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh Yeshua HaMashiach, roh Bapa Yahweh. Siapakah Yeshua HaMashiach? Dia adalah Bapa Yahweh yang menjadi daging. Dia menjadi anak manusia, benar. Dia juga menjadi anak Elohim yang Maha Tinggi, benar. Dia adalah rasul, benar. Dia adalah nabi, benar. Dia adalah imam, dia adalah guru, benar. Semua yang terbesar. Namun Yesaya 9:5 katakan, Dia adalah Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Pemerintahan itu semua ada di atas pundaknya. Pemerintahan di langit dan di surga dan di bumi ini, di seluruh alam semesta adalah miliknya. Saudara, itulah Tuhan kita. Karena Tuhan itu esa. Bukan berarti itu saya dan Anda dan kemudian dengan satu lagi bersatu kita adalah satu Tritunggal. Bukan, saudara. Kesatuan Tuhan itu adalah seperti roh jiwa tubuh kita. 3 aspek, 3 peranan, tapi satu pribadi. Karena Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambaran dirinya, saudara. Jadi kasih dalam Tuhan, kita belajar di dunia ini banyak orang seperti ragi, ya. Cuma sepele dia bisa kembangkan sedemikian rupa seperti ragi. Ya. Kalau lihat orang bikin roti, cuma setitik rotinya bisa jadi gumpalan yang besar yang kelihatan enak, ya. Menarik. Tetapi yang sesungguhnya roti yang benar itu tidak beragi. Ya. Roti yang murni. Seharusnya pelayanan hamba Tuhan itu murni, saudara. Biar kata-katanya sederhana, bahasanya juga sederhana, tapi isinya itu jangan dipermoy lah, indah-indah, lucu-lucu, ketawa-ketawa, pulangnya nggak tahu apa ya yang dibicarakan. Ya banyak begitu. Nah, kasih dalam Tuhan kita harus bertumbuh, ya. Dan saya suka kalau ibarat kata orang suka cari kembangkan yang sepele menjadi yang luar biasa. Kalau saya punya pola, ya saya cari yang sulit disederhanakan. Sebab kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan manusia dan raja-raja adalah menyingkapkan rahasia itu. Saudara, kita tidak perlu bingung sebetulnya. Ya. Kita hanya nangkap sebetulnya spiritnya, rohnya itu. Saya pernah belajar, saya baru lihat dari Kejadian sampai Wahyu, kitab ini baru lihat aja udah capek, saudara. Apalagi ke waktu itu ya belum dalam Roh Kudus, kira-kira begitu. Berat. Ya. Mau
baca, mau hafal ayat per ayat, waduh, ya kira-kira mustahil lah. Baru lihat udah capek, mau lihat buku tebal Alkitab itu sih. Tapi Tuhan mengajari saya begini, Tuhan nangkap itu spiritnya. Oh begitu ya. Mulai dari situ saya belajar. Benar, Yohanes 6 ayat 63 katakan bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus katakan, perkataan-perkataanku, pengajaran-pengajaranku itu saudara, sebetulnya adalah roh dan hidup. Jadi nangkap rohnya, spiritnya saudara. Nah saya nangkap spirit daripada seluruh kebenaran kitab suci adalah hatimu melekat kepada Tuhan. Kalau hatimu tidak melekat kepada Tuhan, itu sudah out. Cuma jadi ya di luarnya aja casingnya agamawi saudara. Kalau hati tidak melekat sama Tuhan, Anda tidak tahu bagaimana iblis itu cara mainnya, liciknya bagaimana dia bisa menyamar jadi malaikat terang, jadi dia bisa menyamar jadi Tuhan bahkan. Dia bisa berbicara seperti Tuhan. Tapi kalau hatimu melekat sama Tuhan, itu jaminan ya. Mazmur 91 ayat 4, hatimu melekat sama Tuhan ya. Tuhan jamin, Tuhan akan luputkan engkau dari segala permainan taktik tipu daya sejahat iblis. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mempermuliakan engkau, harkat, martabat, kehormatan, kekayaan dan kelimpahan kualitas hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Dan bahkan firman katakan di situ, Mazmur 91 ayat 14, dan akan kunyatakan keselamatan daripadamu, akan kukenyangkan dia, kata Tuhan ya. Artinya Tuhan akan puaskan engkau punya hasrat, kemauan, kerinduan yang suci. Itu akan terjadi semuanya. Syaratnya hati melekat sama Tuhan. Banyak orang akhir zaman ini kelihatan beribadah tetapi hatinya jauh, mengejar keinginan sendiri. Waduh. Ya, memang di dunia ini begini saudara. Begitu ya. Apa yang engkau tabur itu yang kau tuai. Kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam segala hal, engkau melakukan kehendaknya ya, kehendaknya yang kau lakukan terus menerus. Sebagaimana Kolose 3 ayat 17 dan 23, lakukan segala sesuatu baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka engkau akan menuai buahnya. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Kalau engkau utamakan Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu, Tuhan juga utamakan engkau. Kalau engkau tidak utamakan Tuhan, jangan mimpi Tuhan utamakan kita saudara. Jangan mimpi. Ya paling berdoa tahun-tahun baru terjawab. Tapi sebenarnya orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan menjamin ya. Kalau mengutamakan Tuhan, Tuhan juga utamakan dia. Jadi dalam segala hal itu lakukan untuk Tuhan. Bahwa Anda melakukan dengan kesadaran bahwa ini akan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang benar saudara ya. Jangan mengejar kemuliaan kita supaya dipuji, diakui. Bah, itu percuma, 0-0 semua itu. Gak ada manfaatnya. Itu mencelakakan kita. Jangan cari pujian manusia sia-sia. Kita mencari pujian yang dari Bapa Yahweh. Amin. Baik saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, diberkati semua umat Tuhan yang mendengar saat ini. Oh, biarlah kami sadar insaf dan kami boleh menjadi pelaku firman. Maka diberkatilah kami dengan iman yang teguh, keberhasilan, kemenangan. Apapun pergumulan kami, terjadi terobosan baru. Diberkati semua permisa dan kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan meteraikan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Haleluya. Amin.